Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku adalah Nadia, seorang wanita berusia 32 tahun yang merasa hidupku sempurna. Arman, suamiku, adalah pria yang sangat aku cintai. Kami telah menikah selama 7 tahun, membangun keluarga kecil yang tampak bahagia dan sejahtera. Hidup kami penuh dengan kenyamanan yang banyak orang impikan. Kami memiliki rumah mewah di pinggiran kota, mobil yang selalu mengkilap, serta pekerjaan yang mapan dan menjanjikan. Namun, meskipun semuanya terlihat sempurna dari luar, aku mulai merasakan adanya kekosongan yang perlahan menyelinap ke dalam kehidupanku, sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku adalah seorang wanita yang mandiri dan berkarier. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku berhasil mencapai posisi tinggi di perusahaan teknologi yang cukup ternama. Karierku terus berkembang, dan aku merasa puas dengan pencapaian tersebut. Aku bangga dengan diriku sendiri, sukses di dunia profesional dan memiliki keluarga yang bahagia. Namun, meskipun aku merasa bangga dengan segala hal yang telah aku capai, ada satu hal yang mulai mengusik ketenanganku, perasaanku terhadap Arman yang mulai berubah. Suamiku, Arman, bekerja sebagai manajer senior di perusahaan konsultan ternama. Dia adalah pria yang cerdas dan tampan, yang aku rasa tak ada wanita lain yang bisa menandinginya. Kami berdua sibuk, tetapi kami selalu mencoba untuk meluangkan waktu satu sama lain. Setidaknya itulah yang kami yakini di awal pernikahan kami. Namun, semakin lama, aku mulai merasa dia semakin jauh dariku. Seperti ada jarak yang semakin melebar di antara kami, meskipun kami tinggal di rumah yang sama, berbagi meja makan yang sama, dan berbicara satu sama lain setiap hari. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan pekerjaan Arman yang semakin menyita waktu. Aku tahu betul bahwa dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan kami, dan aku menghargai itu. Tapi lama-kelamaan, aku merasa kesendirian ini mulai membebani pikiranku. Arman semakin sering pulang larut malam. Beberapa kali, dia juga pergi keluar kota dengan alasan urusan bisnis yang mendesak. Aku mencoba untuk memahami dan tidak terlalu mencurigai. Aku percaya pada komitmen kami dan pada apa yang kami bangun bersama. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku abaikan. Kepergiannya semakin sering. Dan bahkan ketika di rumah, ia lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya. Arman sering membawa pekerjaan ke rumah, membuat pertemuan bisnis di ruang tamu, dan kadang-kadang bekerja hingga larut malam tanpa benar-benar berinteraksi denganku. Aku mulai merasa terabaikan, merasa seperti bayangan dalam kehidupannya. Sesekali, aku duduk sendiri di ruang tamu, menunggu dia pulang, namun saat dia pulang, aku tak merasakan kehangatan yang dulu ada. Ada yang berubah, dan aku mulai merasakannya. Pada suatu malam, ketika aku duduk di ruang tamu, ponselku bergetar. Itu adalah pesan dari sahabatku, Rina. Aku sudah lama tidak berbicara dengan Rina, dan sepertinya dia merasakan ada yang berbeda dengan hubungan kami. Gimana kabar Arman? Semakin sibuk ya? Tulisnya. Aku membalas pesan itu dengan senyum pahit, mencoba terdengar santai. Iya, semakin sibuk. Jadi aku yang lebih banyak di rumah sekarang. Namun, balasan dari Rina kali ini berbeda dari biasanya. Dengar-dengar Arman punya hubungan dekat dengan sekretarisnya, Sinta. Apa kamu nggak curiga? Pesan itu membuat dadaku sesak. Rina tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Sinta? Sekretaris Arman? Aku terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna apa yang baru saja aku baca. Sinta adalah wanita muda yang bekerja sebagai sekretaris Arman. Aku mengenalnya dengan baik karena seringkali dia datang ke rumah kami untuk urusan pekerjaan. Sinta tampak cerdas, penuh semangat, dan sangat profesional dalam pekerjaannya. Namun, selama ini aku tidak pernah berpikir lebih jauh tentang hubungannya dengan Arman. Apakah benar Arman punya hubungan dengan Sinta? Tanyaku pada diriku sendiri, meskipun aku tak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku merasa cemas, tetapi aku berusaha untuk tidak langsung percaya pada gosip. Mungkin itu hanya kebetulan, pikirku.
Arman adalah orang yang sangat fokus pada pekerjaannya. Dia memang terkadang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor. Namun aku yakin itu semua demi masa depan kami. Tetapi perasaan curiga itu tidak bisa aku hindari. Setelah menerima pesan dari Rina, aku mulai memperhatikan Arman dengan lebih teliti. Aku melihatnya semakin sering menyebut nama Sinta, baik di rumah maupun saat berbicara tentang pekerjaan. Kadang-kadang, dia terlihat sangat tertarik saat berbicara tentang rapat dengan Sinta, atau tentang proyek yang melibatkan Sinta. Aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku. Beberapa malam setelah pesan dari Rina, aku kembali merasa cemas. Arman pulang larut malam, seperti biasa. Namun kali ini, ia tampak berbeda. Ia masuk ke rumah dengan cepat, melewati aku yang sedang duduk di ruang tamu tanpa mengucapkan salam atau memberi pelukan seperti biasa. Biasanya, ia akan menghampiriku, mencium pipiku, atau sekedar bertanya tentang hari-hariku. Tapi kali ini, dia hanya menyapa aku dengan singkat, lalu buru-buru menuju ruang kerjanya. Aku mencoba untuk tidak terlalu merasa cemas, tetapi hatiku berkata lain. Ada yang salah. Sesekali, aku mendengar percakapan Arman di telepon yang terdengar sangat serius, terutama jika itu melibatkan Sinta. Nama Sinta seringkali disebut dengan nada penuh perhatian, seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting dalam hidup Arman. Pagi berikutnya, aku duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Arman datang dari kamar dengan ekspresi yang tampak sedikit lelah, namun dia tetap mencoba tersenyum padaku. Aku memberikan salam seperti biasanya, tapi dia hanya membalas dengan cepat, lalu langsung menyiapkan diri untuk pergi. Sebelum pergi, aku mencoba untuk berbicara dengannya. Arman, ada rapat penting hari ini? Tanyaku, dengan suara yang lebih ringan dari yang aku rasakan. Iya, rapat dengan klien penting. Jawabnya cepat. Sinta juga ikut dalam rapat itu, tambahnya sambil mengenakan jasnya. Nama Sinta kembali disebutkan begitu saja, seolah itu adalah hal yang biasa. Aku menatap Arman sejenak, mencoba untuk menangkap ekspresinya, tetapi dia sudah bergegas keluar tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Sinta, Sinta, Sinta. Nama itu terus mengganggu pikiranku. Semakin lama, aku merasa semakin cemas. Aku ingin percaya pada Arman, tetapi hatiku meragukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ada yang berubah, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi. Hari demi hari, kecemasan di hatiku semakin menggerogoti. Aku mulai merasakan adanya ketidakberesan dalam hubungan kami. Arman semakin sering pulang larut malam, dan seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin jauh darinya. Meskipun kami tinggal bersama, ada jarak yang jelas, sebuah pemisah yang semakin sulit untuk diabaikan. Dan di tengah semua itu, Sinta, sekretaris Arman, semakin menjadi bayang-bayang yang tidak bisa kuhindari. Aku berusaha menenangkan diri dan tidak langsung menduga-duga, tetapi hatiku selalu berkata lain. Ada sesuatu yang aku rasakan, sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Pada suatu malam, setelah Arman pulang dari rapat yang dia sebutkan tadi, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku tidak ingin terjebak dalam asumsi, aku ingin tahu kebenarannya, meskipun itu berarti harus melihat kenyataan yang mungkin sangat menyakitkan. Aku tidak tahu dari mana harus memulai, namun aku tahu bahwa aku perlu mencari petunjuk. Sesuatu yang bisa menjawab semua perasaan tidak pasti yang aku rasakan. Arman biasa meninggalkan ponselnya di meja atau di ruang tamu. Begitu juga dengan tas kerja yang seringkali tergeletak di pintu masuk. Aku mulai mencari-cari kesempatan untuk melihat lebih dekat, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua keraguan yang aku coba tolak, kini muncul begitu saja. Keesokan harinya, Arman pergi lebih awal dari biasanya. Aku merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk memeriksa beberapa hal di rumah. Aku tidak ingin terlihat mencurigakan, jadi aku mencoba untuk tetap tenang. Namun, hatiku berdebar-debar saat aku berdiri di depan meja kerjanya. Aku melihat tas kerja Arman di sudut ruangan. Biasanya, Arman menyimpannya dengan rapi di dekat pintu, tetapi kali ini dia tampak tergesa-gesa dan hanya membuangnya begitu saja. Aku mendekati tas itu dengan hati-hati. Rasanya seperti melanggar privasinya, tetapi aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang semakin menguasai diriku. Aku membuka tasnya perlahan, berusaha tidak membuat suara. Di dalamnya,
Ada beberapa dokumen penting yang aku tahu adalah laporan tentang pekerjaan, dan sebuah kotak kecil berwarna merah yang menarik perhatianku. Aku menarik kotak itu keluar, dan saat aku membukanya, aku terkejut melihat isi kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada sebuah cincin berlian, cincin yang sangat cantik dan sangat mahal. Aku mengenali cincin itu dengan jelas. Itu adalah cincin yang sangat mirip dengan cincin yang sering dipakai oleh Sinta. Aku merasa darahku mulai berdesir. Semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku, semua keraguan yang aku coba tolak, kini muncul begitu saja. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Cincin itu adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres antara Arman dan Sinta. Aku menatap cincin itu dengan hati yang berat. Mengapa Arman menyembunyikan cincin itu di tas kerjanya? Mengapa dia tidak memberikannya secara terbuka kepada Sinta jika memang itu adalah hadiah untuknya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikiranku, dan aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tidak bisa kuhentikan. Aku meletakkan cincin itu kembali ke dalam kotak dengan hati-hati, mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru. Rasanya seperti dunia sekitarku berputar begitu cepat, dan aku hanya bisa mengikuti alurnya dengan perasaan yang kacau. Aku tahu aku harus melangkah hati-hati, karena ini adalah keputusan besar yang akan memengaruhi seluruh hidupku. Hari itu, setelah menemukan cincin tersebut, aku tidak langsung menghadapinya. Aku tahu aku harus menenangkan diri dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku tidak bisa hanya bertindak berdasarkan emosi. Aku harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Jika memang Arman benar-benar berselingkuh, aku harus memastikan bahwa aku siap menghadapi kenyataan itu. Sore harinya, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Saat dia masuk ke rumah, aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatiku terasa sangat sesak. Aku menyapanya dengan biasa, mencoba menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Arman tampak kelelahan, tetapi dia tetap tersenyum padaku. "Ada apa, Nat? Kamu terlihat serius sekali," tanyanya dengan nada penuh perhatian. Biasanya, aku merasa tenang saat dia bertanya seperti itu. Tetapi kali ini aku merasa ada kebohongan yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Aku hanya ingin bicara sebentar, Arman," jawabku dengan suara yang sedikit gemetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Sinta. Apa hubunganmu dengannya sebenarnya?" Arman tampak terkejut dengan pertanyaanku. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Kenapa kamu tanya itu?" tanyanya, terdengar sedikit cemas. "Sinta adalah bagian dari tim di kantor, Nat. Tidak lebih dari itu." Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, dan aku tahu bahwa dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Aku tahu, Arman. Tapi aku mulai merasa ada yang berbeda. Aku menemukan sesuatu yang membuatku merasa ragu. Aku kemudian meletakkan cincin berlian itu di meja di hadapannya. Arman tampak terkejut, tetapi dia segera menarik napas panjang dan menghela napas, mencoba terlihat lebih santai. "Nadia, dengar dulu. Cincin itu untukmu. Aku membelinya sebagai hadiah ulang tahun, karena aku tahu kamu suka dengan perhiasan berlian. Aku sengaja sembunyikan sementara waktu supaya bisa memberikannya dalam suasana yang lebih istimewa. Jadi kamu tidak curiga. Aku tahu kamu kadang terlalu fokus pada hal-hal kecil. Jadi aku ingin itu jadi kejutan untukmu." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tetapi hatiku terasa berat. Semua penjelasannya terdengar begitu meyakinkan, namun ada sesuatu yang membuatku tidak bisa sepenuhnya percaya. Mengapa dia menyembunyikannya begitu lama? Mengapa harus menunggu begitu lama untuk memberikannya? Aku merasa ada yang tidak beres, tetapi aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti lebih lanjut. Aku minta maaf kalau kamu merasa curiga, Nat. Aku hanya tidak ingin membuatmu merasa terbebani dengan segala sesuatu, lanjut Arman, kini lebih lembut suaranya. Aku mencoba untuk menenangkan diri, meskipun perasaan tak tenang terus menghantuiku. "Aku ingin percaya padamu, Arman. Aku hanya butuh waktu untuk mencerna semua ini." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perasaan yang kacau dan pertanyaan yang belum terjawab terus berputar di pikiranku. Aku merasa semakin bingung dan terluka. Namun aku tahu satu hal dengan pasti, aku harus mencari lebih banyak bukti untuk memastikan kebenaran.
Karena jika apa yang kualami ini memang kenyataan, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku menghabiskan waktu sepanjang malam dengan memikirkan segala kemungkinan. Arman menjelaskan tentang cincin berlian itu, mencoba meyakinkanku bahwa itu adalah hadiah untukku, agar aku tidak curiga. Tetapi semakin lama aku merenungkannya, semakin besar rasa curiga yang tumbuh dalam diriku. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa ada sesuatu yang disembunyikan darimu. Dan aku tahu, meskipun dia mencoba untuk meyakinkanku, hatiku tidak bisa begitu saja dikelabui. Aku harus tahu lebih banyak. Aku perlu bukti yang lebih kuat, lebih jelas, daripada sekadar kata-kata manisnya. Aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Aku tahu Arman memiliki hubungan dekat dengan Sinta, sekretarisnya. Mereka berdua sering bekerja lembur bersama, dan aku sempat melihat mereka bertukar pandang dengan cara yang agak aneh beberapa kali. Tetapi aku selalu menepis perasaan curigaku, berpikir itu hanyalah imajinasiku. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku merasa ada yang tidak beres. Rasa cemas ini seperti sebuah bisikan halus yang semakin mengganggu pikiranku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani, sesuatu yang bisa membantuku menemukan kebenaran. Keesokan harinya, aku diam-diam mengamati aktivitas Arman. Dia seperti biasanya, pergi kerja dengan terburu-buru, berusaha untuk menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, aku tidak bisa menutup mata pada perubahan sikapnya. Terkadang, dia tampak lebih sering memeriksa ponselnya, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menggali informasi lebih banyak tanpa membuatnya curiga. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk menghubungi Rina, teman dekatku yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Arman. Aku tahu dia cukup dekat dengan beberapa rekan kerja Arman, termasuk Sinta, dan dia mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Aku mengirimkan pesan kepada Rina. Rina, aku butuh bantuanmu. Bisa kamu perhatikan sesuatu yang aneh antara Arman dan Sinta? Aku merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, pesan balasan dari Rina datang. Aku tidak tahu pasti, tapi aku pernah melihat Sinta dan Arman sering pergi berdua untuk makan siang. Mereka terlihat sangat akrab, lebih dari sekadar rekan kerja. Aku tidak ingin kamu cemas, tetapi aku rasa kamu perlu tahu. Rina tidak memberikan bukti langsung, hanya kata-kata yang membuat hatiku semakin gelisah. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri, dan semakin aku menganalisis pesan itu, semakin aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan bisnis biasa. Aku merasa tidak bisa tinggal diam. Harus ada sesuatu yang lebih dari ini, dan aku harus menemukan bukti yang lebih jelas. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku memutuskan untuk mengikuti Arman dan Sinta, hanya untuk mengetahui apakah perasaan curigaku itu benar. Pada siang hari itu, aku memutuskan untuk menyusuri jalanan dekat kantor Arman. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tetapi ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengetahui lebih banyak. Aku menunggu beberapa waktu di kafe yang tidak jauh dari kantor mereka, berharap bisa melihat sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan dari kata-kata Arman atau Rina. Aku duduk di pojok, dengan cangkir kopi yang tidak aku sentuh sama sekali. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap orang yang lewat tampak seperti mereka bisa menjadi bagian dari kisah yang sedang terjadi, dan aku merasa diriku terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Hingga akhirnya, aku melihat mereka, Arman dan Sinta. Mereka keluar dari gedung kantor bersama, berbicara dengan sangat akrab. Sinta tertawa, dan Arman ikut tertawa, seolah mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dari sekadar rekan kerja. Mereka berjalan berdampingan, dan meskipun tidak ada yang terlalu mencolok, aku bisa merasakan adanya ikatan antara mereka. Itu bukan sekadar pertemuan biasa, itu lebih dari itu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Namun, aku berusaha menenangkan diri. Aku tidak bisa terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang aku lihat. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terburu-buru mengambil tindakan tanpa bukti yang jelas. Aku mengumpulkan keberanian untuk menghampiri mereka, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Arman secara langsung. Tetapi mereka terlalu cepat pergi menuju mobil mereka. Aku hanya bisa berdiri di sana, diam, dengan perasaan yang bercampur aduk antara cemas dan bingung. Sesampainya di rumah,
Aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, kecewa, atau malah menangis. Aku tahu ada yang sedang disembunyikan, tetapi aku masih belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan semuanya. Aku masuk ke kamar dan duduk di depan meja rias, memandangi wajahku di cermin. Mata yang mulai memerah karena kelelahan, wajah yang tak lagi penuh dengan kebahagiaan. Aku merasa seolah-olah aku sedang berbicara dengan diriku sendiri, mencoba mencari petunjuk di dalam diriku. Sementara itu, Arman baru saja pulang, berjalan masuk dengan santai. Dia tampak sedikit cemas, mungkin karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan sikapku. Namun, aku memilih untuk tidak mengatakan apapun dulu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan keadaannya tanpa adanya tekanan dari aku. Dia datang mendekat, duduk di sebelahku. "Nat, kamu kelihatan lelah. Apa yang sedang kamu pikirkan?" Tanyanya dengan suara lembut, berusaha untuk terlihat peduli. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Arman. Aku ingin kamu jujur padaku." Arman hanya terdiam. Aku bisa melihat keraguan di matanya, tetapi dia tidak bisa mengelak. Sebuah kegelisahan terlihat jelas di wajahnya. "Apa yang sedang kamu sembunyikan?" Tanyaku dengan lembut, mencoba menyelidiki. "Aku sudah mendengar cukup banyak. Sinta, apa hubungan kalian berdua sebenarnya?" Aku menunggu jawaban dari Arman, berharap dia bisa mengaku. Tetapi sepertinya dia semakin terpojok, dan aku bisa merasakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan semuanya begitu saja. Arman menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca, namun aku bisa merasakan amarahnya mulai memuncak. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang lebih keras dari biasanya. "Apa maksudmu dengan tuduhan seperti itu, Nat?" Suaranya terdengar tegang, penuh dengan kemarahan yang disembunyikan. "Kenapa kamu terus-menerus mencurigai aku? Aku sudah memberi kamu segala yang kamu butuhkan. Dan ini yang kamu lakukan? Menuduh aku selingkuh." Aku terkejut dengan reaksi yang keluar dari mulutnya. Selama ini, aku selalu menganggap Arman sebagai orang yang tenang, yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Namun, sekarang aku melihat sisi lain darinya. Wajahnya yang biasanya penuh dengan senyuman itu, kini berubah menjadi merah karena kemarahan. "Apa aku begitu buruk di matamu?" Lanjutnya dengan nada yang lebih tinggi. "Aku tidak pernah meminta apapun darimu selain dukunganmu, Nat. Tapi sekarang kamu malah memperlakukan aku seperti orang yang bersalah tanpa dasar yang jelas." Aku merasa hatiku teriris mendengar kata-kata itu. Aku bukan orang yang mudah curiga, tetapi apa yang aku lihat dan rasakan selama ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku mencoba menenangkan diri, namun rasa sakit di dadaku semakin tajam, semakin nyata. "Jadi, kamu menganggap aku gila?" Aku akhirnya berkata, suaraku teredam oleh kesedihan. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Arman. Aku merasa ada yang tidak beres. Sinta, perjalanan kalian berdua bersama, cincin berlian itu, semua itu membuatku merasa terpinggirkan, Arman." Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Kamu tidak tahu apa-apa, Nat. Semua ini hanya imajinasimu. Sinta adalah sekretarisku, dan kami hanya bekerja bersama. Tidak lebih dari itu. Tapi kenapa kamu memberikan cincin berlian itu padaku, jika itu hanya untuk menghindari kecurigaanku?" Tanyaku, merujuk pada cincin yang pernah dia berikan beberapa hari lalu, sebuah hadiah yang sampai saat ini tidak bisa aku lupakan. "Kenapa harus ada hadiah seperti itu jika kamu tidak melakukan apa-apa yang salah?" Arman mengerutkan keningnya, seolah bingung dengan pertanyaanku. "Cincin itu hanya hadiah biasa, Nat. Untukmu. Karena aku tahu kamu suka perhiasan. Apa yang salah dengan itu?" Jawabnya, mencoba untuk terlihat tidak terganggu. Tapi aku tahu, jawaban itu tidak cukup untuk meredakan rasa curiga yang terus berkembang dalam diriku. Setiap kali aku mendekatinya dengan pertanyaan, dia semakin defensif. Aku bisa merasakan adanya sesuatu yang dia sembunyikan, namun dia berusaha keras untuk menutupinya. "Jadi, apa sekarang kamu menyalahkanku karena memberi hadiah kepadamu?" Lanjutnya, suaranya kini lebih rendah namun penuh dengan rasa kesal. "Kenapa kamu tidak percaya padaku, Nat?
Apa aku sudah begitu buruk di matamu sampai kamu merasa harus mengungkapkan semua ini? Aku sudah lelah dengan tuduhan-tuduhan ini. Aku terdiam sejenak. Arman benar-benar marah sekarang. Dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Namun, aku tidak bisa begitu saja mundur. Ini bukan hanya tentang kecurigaanku lagi. Ini adalah tentang kepercayaanku yang sudah mulai hancur seiring berjalannya waktu. Aku tidak ingin memulai pertengkaran ini, Arman, kataku dengan suara yang pelan, berusaha menahan air mata. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Itu saja. Kenapa kamu tidak bisa jujur padaku? Dia menarik napas panjang, menahan emosinya. Kamu ingin tahu kebenarannya? Katanya dengan nada dingin. Kebenarannya adalah, aku mencintaimu. Tetapi aku juga mencintai pekerjaan dan karierku. Dan Sinta, dia hanya teman kerjaku. Itu semua hanya tentang pekerjaan. Nat, kamu terlalu berpikir terlalu jauh. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin mempercayainya. Tetapi semakin dia berbicara, semakin aku merasa bahwa dia berusaha menutupi sesuatu. Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Aku merasa kebohongan-kebohongan kecilnya mulai terungkap satu persatu. Aku bisa merasakannya. Meskipun dia mencoba untuk meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi yang paling mengejutkanku adalah bagaimana dia bisa begitu marah hanya karena aku bertanya. Seolah-olah, aku yang menjadi pihak yang salah karena mencari tahu kebenaran. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Jadi, kamu ingin aku berhenti mencari tahu, kan? Aku berkata dengan nada yang penuh keraguan. Aku harus percaya padamu tanpa ada bukti yang jelas. Arman terdiam. Dia tampak bingung, seolah tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perasaannya lagi. Aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa meyakinkanmu. Nat, aku sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kenapa kamu tidak bisa melihat itu? Aku merasa ada kekosongan dalam diriku. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Apakah aku terlalu sensitif? Atau memang ada yang benar-benar tidak beres? Satu-satunya yang aku tahu saat itu adalah aku tidak bisa begitu saja percaya pada kata-katanya. Ada yang lebih dalam yang sedang terjadi, dan aku harus menemukan jawabannya, meskipun itu akan menyakitkan. Aku berdiri dan berjalan menjauh darinya. Aku perlu waktu, Arman. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dia hanya menatapku, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu aku membutuhkan jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata manis. Tetapi untuk saat ini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Hari itu, aku merasa gelisah sejak pagi. Pekerjaanku menuntut perhatian, dan aku tahu aku harus bertemu dengan klien di sebuah hotel untuk membicarakan beberapa proyek penting yang sedang berjalan. Tetapi, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan lagi. Setelah bertemu dengan klien di ruang pertemuan, aku memutuskan untuk istirahat sejenak. Aku berjalan keluar menuju lobi hotel untuk mencari udara segar, berharap bisa menenangkan diri. Namun, begitu aku melangkah ke lobi, mataku tertuju pada sesuatu yang langsung membuat jantungku berdegup kencang. Di tengah keramaian, aku melihat Arman. Dia sedang berdiri di dekat meja resepsionis, dan yang lebih mengejutkan, Sinta, sekretarisnya yang selalu aku curigai, berada di sana juga. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu akrab, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Tangan Sinta terjulur dan menggenggam lengan Arman dengan cara yang sangat intim, seperti pasangan yang tengah menikmati kebersamaan mereka. Arman tertawa kecil, dan Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Arman, seolah mereka tak peduli siapa yang melihat. Aku merasa darahku mendidih, dan panas menyebar di seluruh tubuhku. Semua yang selama ini aku curigai kini terbukti. Mereka bukan sekadar bekerja bersama. Mereka lebih dari itu. Aku merasa dihianati, dihancurkan dalam diam. Namun, aku tahu aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku tidak ingin memberikan Arman kepuasan atas emosiku. Aku harus tenang, harus berpikir jernih. Aku menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Aku berpaling dan melangkah kembali ke ruang pertemuan, mengatur langkah seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam hatiku, kebencian mulai menyelimuti, tapi aku tahu aku harus berhati-hati. Aku berusaha fokus pada pertemuanku,
Tetapi pikiranku terus kembali ke kejadian di lobi. Gambar Sinta dan Arman yang tampak begitu mesra terus berputar-putar dalam pikiranku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tidak mungkin aku membiarkan Arman melanjutkan permainan liciknya. Setelah pertemuan selesai, aku meminta klien untuk mengonfirmasi beberapa hal secara tertulis melalui email. Begitu mereka pergi, aku melangkah ke tempat parkir dengan perasaan yang jauh berbeda. Hatiku seakan terbelah antara rasa sakit yang mendalam dan keinginan untuk membalas. Aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan Arman begitu saja lepas dari semua yang telah dia lakukan. Aku segera menghubungi Rina, teman dekatku yang selama ini selalu mendukung dan memberiku nasihat bijak. Dia sudah mengetahui sebagian besar tentang masalah rumah tanggaku, dan aku merasa dia akan mengerti. "Nat, kamu harus tenang. Jangan biarkan dia menang," kata Rina dengan suara penuh perhatian. "Kamu lebih pintar dari itu. Dia tidak berhak memperlakukanmu seperti ini." Aku mengangguk meskipun Rina tidak bisa melihatnya. Aku merasa sedikit lebih baik mendengar suaranya. Tapi aku tahu itu belum cukup. Aku membutuhkan lebih banyak bukti. Aku perlu menunjukkan kepada Arman bahwa dia tidak bisa menghinaku begitu saja. Sore itu, aku kembali ke rumah dengan tekad yang kuat. Aku tahu aku tidak bisa langsung menghadapinya. Tidak sekarang. Aku perlu merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Aku membutuhkan lebih banyak informasi tentang hubungan Arman dan Sinta, sesuatu yang tidak bisa dia sangkal begitu saja. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, memikirkan semua yang terjadi. Aku membuka laci meja kerjaku dan mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah lama ingin aku periksa lebih mendalam. Pencatatan transaksi dan surat-surat yang terkait dengan perusahaan tempat Arman bekerja. Aku tahu bahwa di balik semua itu, akan ada petunjuk yang bisa membantuku menggali lebih dalam. Rencana pun mulai terbentuk di kepalaku. Aku harus memanfaatkan semua yang ada. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, memastikan bahwa setiap langkah yang aku ambil tidak bisa dibalik atau disangkal. Aku ingin Arman merasakan konsekuensi dari perselingkuhannya, dan aku ingin membuatnya sadar bahwa dia telah merusak sesuatu yang sangat berharga, kepercayaanku. Hari berikutnya, aku menyusun rencanaku dengan hati-hati. Aku mulai mengikuti jejak Sinta, memperhatikan segala gerak-geriknya. Jika dia begitu dekat dengan Arman, pasti ada lebih banyak hal yang bisa aku gali darinya. Aku tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi aku tidak akan mundur sekarang. Pukul 4 sore, aku menemui seorang teman lama yang bekerja di hotel yang sering dikunjungi Arman. Aku menceritakan sebagian dari apa yang aku ketahui, dan dia dengan senang hati memberikan beberapa informasi tentang kebiasaan Arman yang sering datang ke hotel tersebut bersama Sinta. Tidak hanya itu, dia juga memberitahuku tentang beberapa kali kedatangan mereka berdua untuk menginap di hotel yang sama, tanpa ada alasan kerja yang jelas. Dengan bukti-bukti yang mulai terkumpul, aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Arman mungkin merasa dia sudah aman, bahwa dia bisa menutupi perselingkuhannya dengan segala kebohongan yang dia ucapkan. Tetapi aku akan menunjukkan padanya bahwa dia telah meremehkanku. Aku bukan wanita yang mudah dipermainkan. Aku merencanakan semuanya dengan seksama. Aku tahu kapan waktu yang tepat untuk menghadapkan Arman pada kenyataan. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, tanpa merasakan akibat dari tindakannya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuatnya kapok. Setelah beberapa minggu menyusun rencana, aku merasa waktunya telah tiba. Semua bukti yang aku kumpulkan, baik itu foto-foto, informasi dari teman-teman lama, dan pengamatan atas kebiasaan Arman, sudah cukup untuk membuatnya terpojok. Tetapi, lebih dari itu, aku ingin membuatnya merasakan akibat nyata dari tindakan perselingkuhannya. Aku tidak bisa begitu saja menerima pengkhianatannya, dan aku tahu aku memiliki kekuatan untuk membuatnya menyesali semuanya. Hari itu, aku memutuskan untuk mulai mengubah segalanya. Aku tidak akan membiarkan Arman menikmati hidupnya sementara aku merasa dihancurkan oleh pengkhianatannya. Aku harus memulai langkah pertama untuk melawan semua yang dia lakukan. Dan itu dimulai dengan mengubah kepemilikan aset-aset yang ada di rumah. Aku menghubungi seorang pengacara yang sudah lama aku percayai. Kami telah berbicara tentang beberapa hal terkait perceraian sebelumnya. Tapi kali ini aku punya niat yang jauh lebih kuat untuk benar-benar mengubah segalanya.
Aku tidak ingin ada yang tersisa untuk Arman. Selama ini, aku selalu memberi segalanya untuknya. Rumah, mobil, segala fasilitas yang membuatnya merasa nyaman. Tapi itu semua harus berakhir sekarang. Pastikan semuanya atas namaku, kataku tegas saat duduk bersama pengacara. Aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja dengan apa yang menjadi milikku. Pengacara itu hanya mengangguk, tampak mengerti maksudku. Aku tahu apa yang akan aku lakukan bisa berisiko, tetapi aku sudah siap menghadapi segala konsekuensi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu pertemuan selesai, aku langsung menuju ke bank untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan rumah dan beberapa properti lain yang telah kami miliki bersama. Aku mengganti semua hak kepemilikan yang sebelumnya terdaftar atas nama kami berdua menjadi namaku sendiri. Aku tahu, dengan cara ini, Arman tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia memutuskan untuk meninggalkan aku. Dan lebih dari itu, aku ingin dia merasa kehilangan, merasakan betapa dia telah menghancurkan hubungan kami dengan tindakan bodohnya. Di tengah-tengah proses tersebut, aku juga mulai mengurus dokumen-dokumen lain, seperti kendaraan-kendaraan yang sebelumnya kami miliki bersama. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa yang bisa menguntungkannya. Semua yang ada di rumah, semua yang pernah aku berikan untuknya, harus kembali padaku. Arman harus merasakan akibat dari pengkhianatannya. Aku bukan wanita yang mudah terluka dan kemudian melupakan segalanya. Aku adalah wanita yang tahu bagaimana cara membalikan keadaan dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Setelah beberapa hari, proses perubahan dokumen hampir selesai. Namun, aku masih merasa perlu untuk menyusun langkah-langkah lainnya agar rencanaku lebih matang. Aku tidak ingin gegabah, meskipun semua tanda-tanda sudah ada di depan mata. Aku tahu Arman masih merasa aman, bahkan mungkin tidak sadar akan apa yang sedang aku persiapkan. Malam itu, aku pulang ke rumah seperti biasa. Arman tampak seperti tak ada yang berubah. Aku tahu dia berusaha bersikap biasa saja, tetapi aku bisa merasakan adanya ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mungkin dia mulai mencium sesuatu, tetapi dia masih berusaha berlagak santai. Jadi, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanyaku dengan nada santai, mencoba mempertahankan ketenanganku. Arman menoleh ke arahku, masih mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Baik, kamu sendiri? Ada yang baru hari ini? Jawabnya, sedikit cemas. Aku hanya mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin memberinya terlalu banyak informasi. Aku tahu dia sedang memperhatikanku, tetapi aku lebih ingin dia berpikir bahwa aku tidak menyadari apapun. Itu yang akan membuatnya lengah. Setelah beberapa saat berbicara, aku memutuskan untuk pergi ke kamar kerja. Aku masih perlu memastikan beberapa hal tentang dokumen-dokumen yang telah aku siapkan. Aku ingin semuanya berjalan mulus sebelum aku menunjukkan apa yang aku lakukan. Setelah berhari-hari menyusun rencana dengan hati-hati, akhirnya saat itu tiba. Aku merasa tenang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Segalanya sudah siap, dan aku tidak ingin lagi menunda-nunda langkah berikutnya. Aku tahu, perpisahan ini akan menjadi akhir yang pahit bagi kami berdua. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan harga diriku. Aku tak akan lagi diperlakukan seperti ini, tak akan lagi dihina dengan pengkhianatan yang begitu besar. Aku mengurus surat cerai secara diam-diam. Semua bukti yang kudapatkan, baik itu foto-foto, rekaman percakapan, dan segala hal lainnya, telah cukup untuk meyakinkan pengacara bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sah dan sesuai dengan hukum. Semua langkah yang kulakukan telah dipersiapkan dengan teliti, hingga surat cerai itu keluar dengan sah dari pengadilan. Aku merasa lega, tetapi juga ada rasa dingin di hati. Aku tahu bahwa hari ini akan mengubah segalanya, dan aku tak bisa mundur lagi. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang bulat. Aku mengenakan pakaian terbaikku, menyusun amplop coklat yang berisi surat cerai itu, dan mempersiapkan diriku untuk menghadapi Arman. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Arman nanti, tetapi aku sudah siap. Kali ini, aku tidak akan memberikan kesempatan untuk berdebat atau mengelak. Aku sudah cukup terluka oleh semua kebohongannya, dan saat ini aku hanya ingin menunjukkan padanya bahwa aku bukanlah wanita yang mudah dihina begitu saja. Saat Arman pulang kerja, aku sudah menunggu di ruang tamu dengan amplop coklat di tanganku. Dia terlihat lelah,
seperti biasanya, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Arman duduk di depan aku, menatap amplop yang ada di tanganku dengan rasa penasaran. "Ada apa ini?" tanya Arman, sedikit bingung. Dia meraih amplop itu dan membukanya perlahan. Ketika membaca isi surat cerai yang tertera, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya mulai memucat, dan aku melihat bagaimana kebingungannya berubah menjadi ketakutan. "Surat cerai?" Arman bertanya dengan nada hampir tidak percaya. Kamu serius?" Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Tentu saja aku serius. Kamu pikir aku akan terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan seperti ini?" Jawabku dengan suara yang tegas. Aku merasa hatiku semakin kuat seiring dengan perkataanku. Arman berdiri dengan gelisah, mulai mondar-mandir di ruangan. "Tapi, ini tidak adil. Kamu tidak bisa begitu saja mengakhiri pernikahan kita hanya karena tuduhan yang tidak berdasar. Apa yang kamu pikirkan?" Dia berusaha keras menyusun kata-kata. Tampaknya tidak siap dengan kenyataan yang baru saja dia hadapi. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. "Tuduhan yang tidak berdasar? Jadi selama ini aku yang salah, Arman? Apa yang kamu sebut dengan itu? Kamu kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan selama ini? Apa kamu kira aku buta?" Aku bisa merasakan amarah mulai mengalir dalam diriku, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Aku sudah punya semua bukti, Arman. Aku punya foto-foto, rekaman percakapan, dan saksi-saksi yang bisa mengungkapkan semuanya. Kamu tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan ini." Arman terdiam sejenak, wajahnya mulai berubah. Aku tahu dia sedang berusaha mencerna semua yang aku katakan, mencoba mencari alasan, mencari jalan keluar dari situasi ini. Tetapi aku sudah tak memberinya ruang untuk itu. Aku merogoh tas tangan dan mengeluarkan beberapa foto serta rekaman percakapan yang sudah kutimpan sebagai bukti. "Ini semua bukti perselingkuhanmu," kataku sambil menunjukkan foto-foto itu. "Aku tidak buta, Arman. Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan sekretarismu. Aku tahu kalian berdua saling mencintai dan berkhianat di belakangku." Wajah Arman langsung berubah pucat, dan ekspresinya semakin kacau. Aku bisa melihat dia berusaha keras untuk mencari kata-kata yang bisa membenarkan tindakannya. Tetapi aku tak memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan. "Aku sudah memberi kamu semua, Arman. Aku memberimu segala yang aku miliki. Dan ini yang kamu balas? Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku beri padamu dengan cara yang paling rendah." Lanjutku dengan suara yang penuh penekanan. "Sekarang, aku tidak peduli dengan alasanmu. Surat cerai ini adalah akhir dari semuanya." Arman terdiam. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Tetapi aku tidak bisa lagi merasakannya. Hati ini sudah terlalu terluka, terlalu sakit untuk memberi ruang pada penyesalan yang datang terlambat. Semua yang telah dia lakukan tidak akan pernah bisa terhapuskan. "Jadi kamu sudah memutuskan?" Arman akhirnya bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku bisa merasakan perasaan bingung dan ketakutannya. Tapi aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang tepat. "Ya, aku sudah memutuskan," jawabku dengan tegas. "Ini adalah keputusan terakhirku. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk membalikan semuanya. Aku ingin kita berpisah, dan aku ingin kamu merasakan akibat dari tindakanmu." Arman menghela napas panjang, sepertinya tak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi aku sudah tidak peduli lagi dengan perasaan atau penyesalannya. Semua yang ada di hadapanku sekarang adalah sebuah keputusan untuk melangkah maju, meninggalkan segala kebohongan dan pengkhianatan. Dengan hati yang mantap, aku berdiri dan melangkah ke arahnya, menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Keluarlah, Arman," kataku dengan suara yang datar, tetapi penuh tekanan. "Kamu tak lagi punya tempat di sini. Semua yang ada di rumah ini sudah tak lagi milikmu. Kamu sudah cukup menghancurkan hidupku. Sekarang, pergilah." Arman terdiam beberapa saat, mungkin terkejut mendengar kata-kataku. Namun, wajahnya yang semula tampak bingung kini berubah menjadi marah. "Kamu pikir kamu bisa begitu saja mengusirku dari rumah ini? Ini rumah kita, harta kita. Semua aset yang ada di sini milik kita bersama," katanya dengan nada menantang. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba menahan amarah yang berkecamuk di dalam hatiku.
Jangan bodoh, Arman. Kamu tak berhak atas apapun di sini lagi, jawabku dengan tegas. Kamu sudah menghancurkan semuanya, termasuk pernikahan kita. Jadi, keluarlah. Arman tertawa kecil, namun itu lebih terdengar seperti tawa kesal. Sok ngusir aku, ya? Kamu pikir kamu bisa begitu saja menyingkirkan aku? Semua aset ini milikku, dan kamu tak bisa apa-apa, ujarnya dengan nada tinggi. Aku hanya mengangkat satu alisku, tak terpengaruh dengan kata-katanya. Oh ya? Jawabku singkat, sambil menyibakkan rambutku dan melangkah menuju lemari yang ada di sudut ruangan. Dengan tenang, aku mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah kutandatangani beberapa hari sebelumnya. Dokumen yang berisi pemindahan nama seluruh aset yang ada di rumah ini ke atas namaku. Aku meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan menunjukkannya padanya. Semua aset yang ada di rumah ini, Arman, sekarang sudah atas namaku. Termasuk rumah ini, mobil, perhiasan, dan segala hal yang pernah kamu anggap milik bersama. Sekarang, semua itu adalah milikku, kataku. Suara terdengar begitu tenang namun pasti. Arman terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Wajahnya berubah pucat, matanya terbeliak, dan aku bisa merasakan hawa panas yang mulai mengalir di tubuhnya. Apa ini? Arman bergumam, suaranya mulai bergetar. Kamu memindahkan semua ini atas namamu. Aku mengangguk dengan tegas. Tentu saja, kamu sudah mengkhianatiku, Arman. Kamu pikir kamu masih berhak atas apapun setelah semua yang kamu lakukan? Tidak. Semua ini sekarang milikku. Dan aku ingin kamu keluar dari rumah ini, sekarang juga, jawabku, menatapnya dengan tatapan yang tak memberi ruang untuk penolakan. Arman mencoba untuk melangkah maju, seolah ingin merebut kembali dokumen-dokumen itu dariku, tetapi aku segera menghalangi. Jangan coba-coba, Arman. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dariku. Semua yang ada sekarang hanya milikku, tegasku. Kamu sudah cukup mencuri dari aku, dan sekarang saatnya kamu membayar. Arman terdiam, mulutnya terkunci rapat. Aku bisa melihat bagaimana amarahnya membuncah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sedikit gemetar, dia berkata, "Kamu wanita licik. Kamu sudah memindahkan semua ini atas namamu. Kamu benar-benar mengkhianatiku." Aku hanya tersenyum sinis, merasa kemenangan di tangan. Tentu saja, aku tidak akan pernah biarkan kamu menguasai segalanya setelah apa yang kamu lakukan. Sekarang, pergilah. Arman, kamu tidak lagi punya tempat di sini. Arman mundur perlahan, wajahnya penuh kemarahan dan rasa tidak percaya. Namun, aku tidak peduli. Setelah semua yang terjadi, aku merasa begitu lega melihat dia akhirnya meninggalkan rumah ini. Segalanya telah selesai. Arman tidak punya lagi hak atas hidupku, dan aku tak akan lagi membiarkannya mengatur hidupku. Ketika akhirnya Arman keluar dari rumah ini dengan wajah yang penuh kebencian dan penyesalan, aku merasa beban berat yang sudah bertahun-tahun membebani pundakku akhirnya terangkat. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi ini adalah langkah pertama untuk membangun hidupku kembali. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menguasai hidupku. Kini, aku punya kekuatan untuk melangkah maju, tanpa Arman, tanpa pengkhianatan. Setelah mengusir Arman dari rumah dan menegaskan bahwa semua aset yang ada kini milikku, rasa lega dan kemenangan mulai menyelimuti diriku. Namun, aku tahu bahwa langkahku belum selesai. Semua yang telah dilakukan Arman dan Sinta, sekretarisnya, bukan hanya pengkhianatan terhadap pernikahanku, tapi juga pelanggaran moral yang harus mendapat konsekuensinya. Mereka berdua pantas merasakan akibat dari perbuatan mereka. Setelah beberapa hari, aku memutuskan untuk mengirimkan seluruh bukti perselingkuhan mereka ke Rina, salah satu rekan kerja Arman yang cukup dekat denganku. Aku tahu Rina adalah seseorang yang peduli dengan profesionalisme di perusahaan, dan aku merasa dia bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Aku mengirimkan semua foto, pesan, dan rekaman yang berhasil kudapatkan selama ini. Semua bukti yang menunjukkan kedekatan terlarang antara Arman dan Sinta. Pada hari berikutnya, kabar mengenai perselingkuhan Arman dan Sinta segera menyebar ke seluruh perusahaan. Tak lama setelah bukti-bukti itu sampai di tangan atasan Arman, mereka langsung memanggilnya untuk memberikan klarifikasi.
Sinta juga tidak bisa menghindari perhatian atasannya, dan dengan cepat dia pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Karyawan yang selama ini bekerja bersama mereka berdua pun mulai mengetahui fakta yang memalukan tersebut. Perusahaan tempat Arman dan Sinta bekerja, yang sudah lama mereka anggap sebagai tempat yang aman untuk mengembangkan karir mereka, menjadi medan yang sangat tidak bersahabat bagi mereka. Hidup Arman dan Sinta berubah drastis dalam waktu singkat. Mereka berdua langsung dipecat tanpa syarat dari perusahaan. Semua reputasi yang telah mereka bangun selama ini hancur begitu saja. Sinta, yang dulu dikenal sebagai sekretaris yang berbakat, kini hanya dianggap sebagai pengkhianat. Arman, yang dulu dipandang sebagai seorang pria sukses, tak lagi dihormati. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauhi mereka berdua. Berita perselingkuhan mereka menyebar begitu cepat di kalangan karyawan, dan banyak yang merasa kecewa dengan tindakan mereka. Karyawan lainnya mengecam keras tindakan mereka. Di banyak kesempatan, mereka berbicara di belakang Arman dan Sinta, membicarakan betapa rendahnya moral mereka. Tak ada lagi rasa hormat, bahkan dari teman-teman terdekat mereka. Sebagian besar karyawan merasa bahwa mereka pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka. Kepercayaan yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun pun runtuh begitu saja. Saat Arman dan Sinta berusaha mencari pekerjaan baru, semuanya terasa begitu sulit. Nama mereka sudah tercemar. Reputasi mereka yang dulu solid kini hilang begitu saja. Dan bahkan tak ada perusahaan yang mau menerima mereka setelah mengetahui perbuatan tercela mereka. Kepercayaan diri mereka runtuh, dan mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana hidup mereka berantakan. Sedangkan aku, meskipun tidak sepenuhnya merasa bahagia melihat kehancuran mereka, tetap merasa puas dengan keputusan yang telah kuambil. Aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh rasa takut atau kebingungan. Aku tahu bahwa aku berhak untuk hidup bahagia dan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah aku perjuangkan. Kini, aku bisa melanjutkan hidupku tanpa Arman, tanpa pengkhianatan yang menghantui setiap langkahku. Aku merasa kuat dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Arman dan Sinta telah membayar harga atas apa yang mereka lakukan padaku. Mereka mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi aku hanya bisa merasa lega, karena aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku.